Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush. Dulur-dulur tanya saya di mana? Saya di belakang kamera. Oke lur, di sini kita melanjutkan video yang kemarin yang kita bilang untuk sesi vlog ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ngobrol-ngobrol, di sini saya ada kopi. Sebaiknya kita nikmati dulu karena masih di pagi hari ya. Rasanya kayak kopi lur. Oke lur, ini media yang kita clear kemarin dan ini sudah kering. Bisa dilihat sendiri hasilnya seperti ini. Lihat sendiri ya lur. Di bagian pinggir aman, tidak ada yang meler. Walaupun ada yang meler ya saya bilang meler. Dan terus terang karena apa kita akan melakukan sesi blow coat. Sebenarnya kalau ini cuma polos saja mungkin bisa dipoles atau ya mungkin di blow coat jadi clear ulang lagi juga nggak apa-apa. Namanya ini masuknya di clear coat correction. Seberapa layak clear ini akan kita kasihkan ke customer atau media ini akan kita kasihkan ke customer. Terus di sini karena medianya airbrush mal-malan jadi pasti ada timbulnya bekas mal-malannya. Di sini nggak mungkin kita langsung kasihkan ke customer. Jadi kita akan lakukan pengamplasan dulu. Untuk pengamplasannya nanti kita sistemnya dry sanding, pengamplasan kering, dan nanti kita akan lanjut ke pengekliran. Sekalian menjawab yang kemarin ada tanya, setiap sesi, bukan setiap ya, mungkin pernah menemui setiap sesi pengekliran ulang itu mengalami gritting. Jadi nanti kita akan jelaskan di pas cara pengaplikasiannya ya. Untuk tekniknya seperti apa, dipantengin terus, jangan di skip biar nggak gagal paham ya lur ya. Biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya sudah dijelaskan tapi ditanyakan lagi karena nggak disimak ya lur. Oke, kita langsung saja lanjut. Dan kalau untuk melihat hasilnya lebih dekat seperti ini lur ya, bisa dilihat sendiri hasilnya. Aman, di pinggiran juga aman. Nah, tapi di sini nggak amannya ini masih timbul. Jadi kita akan lakukan sesi blow coat. Nanti kita amplas dulu. Oke lur, lanjut ya. Oke lur, di sini kita akan lanjut sesi pengamplasan. Nah, untuk amplas di sini saya pakai grit 800. Grit 800 lur. Nah, oke lur. Sebenarnya ada bahan lain yaitu asilak lemon, cuma di sini saya nggak ada. Kebetulan kemarin saya beli tuh stoknya habis ya lur ya. Jadi punyanya amplas ukuran grit 800, tapi nggak apa-apa sih lur. Cuma di sini kita pakai bantalan ya lur ya, pakai interface karena untuk pengamplasan clear ini sangat rawan sekali. Apabila kita kalau nggak pakai bantalan seperti ini itu bisa mengakibatkan clearnya itu terkikis berlebih, jadi mengakibatkan clearnya tembus ke base, itu yang akan mengakibatkan biasanya trouble gritting ya. Nah, kalau kita pakai pad biasa seperti ini kan lurus lur, itu nggak bisa ngikutin kontur yang ada di media. Kalau pakai interface seperti ini dia bisa mengikuti kontur yang ada, misalnya medianya melengkung dia bisa mengikuti gini ya. Oke lur, kita lanjut untuk sesi pengamplasan. Oke ya lur, untuk sesi pengamplasan ini untuk orbitalnya di sini saya kurangi untuk putarannya supaya apa? Supaya daya kikisnya nggak terlalu cepat ya lur. Jadi kita masih bisa mengontrol saat sesi pengamplasan seperti ini, dan dulur-dulur bisa lihat sendiri saat kita lakukan pengamplasan di media itu langsung kelihatan ya lur, mana media yang belum teramplas, mana media yang sudah teramplas atau terkikis. Beda halnya kalau kita pakai wet sanding atau sistem basah. Biasanya kalau kita pakai sistem basah itu media itu masih kelihatan mengkilat terus ya lur ya. Jadi kita itu seakan-akan terlena bahwasanya media ini belum kena amplas, padahal sudah terkena amplas. Nah, kalau kita pakai dry sanding seperti ini dia langsung kelihatan ini ya, kayak mutih gitu ya. Jadi kelihatan betul kalau
media ini sudah kena amplas. Dan bisa dilihat sendiri di bagian tulisan itu pinggirannya itu masih hitam, berarti di situ belum terkena amplas. Dan terus untuk media-media yang lain itu masih kayak ada titik-titik gitu ya, berarti itu sisa jerukan yang clear yang awal tadi. Terus di sini kita lakukan pengamplasan sampai merata. Dan untuk keterangan kenapa saya pakai grid 800, karena terus terang saya nggak punya Acrylic Lemon, jadi kita pakai amplas seperti ini dengan grid 800. Di samping kita dapat gridnya juga dapat halusnya ya lur ya. Kalau Acrylic Lemon itu memang dirancang atau dibuat khusus untuk kita pengamplasan media-media seperti ini ya, untuk sesi-sesi pengamplasan clear, mau di clear ulang seperti itu ya lur ya. Jadi kenapa saya pakai amplas biasa seperti ini, karena kemarin saya pas beli itu waktu itu nggak ada stoknya, jadi saya pakai yang ini aja nggak apa-apa lur. Yang penting kita tetap hati-hati dalam pengamplasan, jangan sampai jebol. Nah itu salah satu jawaban dari temen yang tanya kenapa sering keriting saat sesi clear ulang. Itu adalah salah satu pemicu terjadinya keriting, karena saat pengamplasan mungkin dia terlena sehingga clear itu terkikis sampai ke dasar atau sampai ke base ya lur, sehingga dapat mengakibatkan keriting. Tapi kalau kita pakai macam descending seperti ini, insya Allah nggak mungkin kita kelewatan, karena kelihatan banget ya lur ya. Setelah kita amplas itu kelihatan langsung warnanya mutih ngedop gitu ya lur ya. Jadi mana yang belum kena amplas, mana yang sudah kena amplas itu kelihatan. Dan selain pengamplasan juga teknik pengekliran juga berperan penting dalam sesi ini ya lur ya, karena kalau kita main langsung basah kuyup itu pasti akan terjadi yang namanya thinner itu meresap ke dalam, jadi mengakibatkan keriting, itu juga bisa. Dan untuk sesi pengamplasan ini terus terang saya merasa beda yang sebelum-sebelumnya, karena kan saya pakai wet sanding atau basah, yang sehingga ketika kita pengamplasan itu nggak tahu ya, media itu masih mengkilat terus, sehingga itu mengakibatkan bisa jadi terlena mana yang belum kena, mana yang sudah kena, itu nggak kelihatan ya lur ya. Tapi kalau di sini saya beda banget, maklum lur, orang pinggiran, jadi kalau dapat teknologi terbaru atau model macam kayak gini itu sedikit merasa langsung kayak apa ya, di sini kita menemukan filenya, kita menemukan apa ya, istilahnya kinerja yang bagus. Jadi descending ini menurut saya selain mempermudah juga mempercepat pekerjaan, seperti itu lur. Oke lur, untuk sesi pengekliran di sini saya pakai clear Nikon, dan untuk rasionya 41 10% ya lur untuk thinnernya lur. Oke, seperti biasa sebelum pengekliran tadi sudah kita lap dengan degreaser. Di sini kita lanjut untuk pengelapan menggunakan Techload. Techload ini adalah gunanya untuk menyerap daripada debu yang mungkin masih ada sisa atau enggak peritilan-peritilan microfiber yang kita pakai tadi yang warna biru ya lur ya. Biasanya kainnya itu meritil, jadi takutnya nanti kita bermasalah saat pengekliran. Oke, untuk teknik pengekliran di sini saya menggunakan Meiji F55 atau dulur-dulur yang misalnya punya spray gun lain. Nah, untuk setelahnya di sini untuk fan pattern saya batasi di 2 ulir, dan untuk peluit saya batasi di 2 ulir. Kenapa saya fan pattern saya batasi? Nah, di sini biar dulur-dulur nggak salah paham. Kenapa? Karena ini tutorial khususnya untuk para pemula, biar supaya ketika kita saat pengekliran, ketika kita mencet trigger itu nggak kebablasan ke belakang ya, jadi sehingga cairan itu berlebih. Nah di sini kita batasi di 2 ulir supaya pas kita tekan cep habis itu nggak mungkin kebablasan. Oke, untuk teknik ngekliran di sini terus terang di bawah ini saya pegang dulu, terus nanti kita lanjut di bagian yang lain. Karena apa? Karena susah ya lur ya untuk menjangkau yang di bawah ini kalau nggak kita pegang dulu. Itu yang di bawah ini kita selesaikan dulu, baru kita lanjut ke bagian yang lain. Nah, untuk teknik pengekliran supaya gimana caranya nggak keriting, nah ini di sini di video saya tunjukkan bahwasanya saya mengukur menggunakan jari, bisa juga pakai alat yang lain. Intinya ini sebagai apa ya, acuan
Misalnya ini saya sebagai ibaratnya isyarat bahwasanya jaraknya seperti ini, konsisten, jangan maju mundur. Nah, kenapa? Kalau kita maju mundur itu kemungkinan ada tebel, ada tipis, ada tebel, ada tipis ya lur ya. Jadi jaraknya konsisten, dan terus terang ini kita ambil kabutnya dulu. Kabutnya dulu kita ambil 2 lapis, bukan 2 lapis ya, 2 kali lewat. Di sini penguapan dulu sebentar, beberapa detik, kita lanjut lagi seperti tadi dengan overlap yang sama, jarak yang sama, ritme yang sama. Bisa dilihat sendiri ya lur ya. Nah, ketika nanti ini sudah selesai, kita amati dulu apakah media itu ada reaksi lain. Nah, semisal ada reaksi lain ya kita stop dulu ya lur ya. Kita stop dulu, kita amati dulu bahwasanya apakah benar-benar media ini sudah siap. Nah, kalau kita misalnya media sudah siap ya, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya untuk pengambilan glossy. Oke lur, di sini ada teknik lagi setelah sesi pertama tadi. Nah, yang pertama tadi saya kurangi 2 ulir. Di sini untuk fan pattern dan fluid saya kasih tambahan 1 ulir lagi, jadi 3 tambah 3. Terus untuk angin saya tetap pakai di 2 bar ya, seperti yang awal. Nah, di sini nanti ada perbedaan teknik ya lur ya. Untuk awal tadi 2 ulir, dan untuk yang kedua ini setelah kita jeda dan amati bahwasanya aman, kita lanjut untuk pengambilan glossy. Dan untuk setelan spraygun saya rubah di fan pattern 2 fluid, fan pattern 3 fluidnya 3, jadi keluarannya lebih banyak alurnya. Nanti bisa dilihat sendiri untuk cairan yang keluar, pasti akan ada perbedaan. Oke, di sini masih sama seperti yang tadi, pengekliran saya ambil di bagian bawah dulu, lalu kita lanjut di bagian yang lain. Untuk sesi ini bisa dilihat sendiri, keluaran atau cairan yang keluar itu lebih banyak dari yang awal. Bisa dilihat sendiri ya, untuk medianya langsung kelihatan glossy. Oke lur, di sini sekalian saya menjawab komentar dari teman yang menyatakan bahwasanya apakah dengan di vlog bisa langsung mendapatkan flat. Nah, sorry ya lur ya, di sini saya tidak berperan untuk bisa menjadikan sebuah media itu menjadi flat dengan atomisasi spray gun. Di sini keterangannya sedikit dari saya bahwasanya atomisasi itu bentuknya bulat. Nah, saking kecilnya dia, makanya dia dibilang atom. Jadi kalau kita berasumsi bahwasanya di flowcode bisa mendapatkan flat, itu kayaknya belum mengarah ke situ ya lur ya. Kalau untuk urusan flat mungkin bisa juga dipoles atau diamplas lagi, dipoles ya lur ya. Jadi itu kerjaannya si tukang poles. Nah, kalau untuk sesi flowcode ini terus terang masih ada sesi koreksi lagi. Nggak mungkin ya, tempat seperti ini kalau kita mau langsung dapetin hasil yang perfect kayaknya kurang ya lur ya. Bisa dilihat sendiri lah tempatnya ala kadarnya, nggak mungkin nggak ada debu. Yang sedangkan kita ngecat misalnya di dalam spray booth, orang-orang di luar sana yang pakai spray booth itu aja masih ada serangan-serangan yang tidak di ibaratnya diprediksi ya. Tahu-tahu nanti ada kayak debu kecil, tahu-tahu ada apa gitu ya. Pasti ada sesi koreksi lagi lur. Nah, itu nanti larinya entah mau dipoles, entah mau diapain gitu ya lur. Jadi jangan berasumsi bahwasanya kalau kita vlogcode itu bisa mendapatkan flat. Flat itu yang seperti apa lur? Flat tekstur atau flat benar-benar flat seperti kaca itu kayaknya belum merana ke situ ya lur ya. Kalau untuk terus terang dari saya, nah itu aja penjelasan dari saya tentang flat ya lur ya. Jadi di sini saya nggak mau bilang flat nanti dikira kaca atau TV. Oke lur, jadi kalau untuk urusan flat mungkin bisa diamplas lagi terus dipoles biar lebih pelet lagi seperti yang Anda pikirkan. Jadi itu ya lur ya, jangan berasumsi yang ya menurut saya sih kurang pas lah kalau kita bilang seperti itu. Kalau untuk mendapatkan glass finish saja mungkin iya, kinclong iya, tapi kalau untuk flat, bener-bener flat itu kayaknya kurang. Karena setelah kering ini, clear itu pasti teksturnya keluar semua.
entah itu clear, entah itu base, entah itu epoxy. Ketika bahan itu kering, dia berubah menjadi padat, itu pasti keluar teksturnya karena hasil atomisasi dari spregan itu sendiri. Oke lur, pengekliran sudah selesai. Nanti kita lihat untuk hasilnya setelah 45 menit. Oke lur, sesi pengekliran sudah selesai. Ini adalah media yang kita tinggal selama kurang lebih 45 menit dan seperti ini hasilnya. Untuk di bagian tulisan airbrush nggak ada yang namanya keriting ya lur ya. Bisa dilihat sendiri, saya perdekat biar jelas. Nah, di sini nggak ada yang keriting. Terus di bagian pinggir juga nggak ada yang meler ya lur ya. Masya Allah, ini ibaratnya alhamdulillah banget nggak ada trouble. Terus untuk pengaplikasiannya seperti tadi sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat ya lur ya. Silahkan dipelajari sendiri, di apa ya istilahnya, dipahami sendiri. Kalau misalnya nggak ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan. Terus satu lagi lur, ada komentar bahwasanya bilang apakah kalau di flat coat bisa flat. Nah itu nggak bisa jadi tolak ukur ya lur, karena di setelah full coat ini nanti ada sesi correction lagi ya. Namanya ibaratnya tempat seperti ini nggak mungkin kalau kita langsung nge-clear tahu-tahu langsung jadi, tahu-tahu dapat hasil yang maksimal yang perfect, itu kayaknya mustahil karena serangan dari luar angkasa itu kemungkinan ada. Nah setelah flow coat ini kemungkinan kita masih ada sesi correction, entah itu ada debu yang nempel, entah terjadinya apa nanti setelah ini media ini kering, itu masuknya di sesi correction ya lur ya, atau mau dipoles. Nah jadi jangan langsung mendiskriminasi bahwasanya habis di flow coat langsung flat. Nah itu nggak bisa seperti itu. Tapi kalau mau lihat hasilnya seperti ini ya, silakan dinilai sendiri. Saya nggak mau bilang flat karena ini bukan kaca ya lur ya. Nah, lihat sendirilah. Oke lur, ini adalah penampakan yang sudah kering. Nah di sini sudah kering ya lur ya. Saya pegang. Oke lur, sudah kering lur. Dan untuk masalah keriting yang seperti yang ditanyakan, biasanya di bagian-bagian sini itu ada keriting. Ini aman, alhamdulillah nggak ada yang keriting, nggak ada yang meler. Lur, kalau mau lihat hasilnya seperti ini, halus ya. Oke. Dan itu aja penyampaian dari saya, karena saya ragu kalau nggak saya tampilkan sampai kering nanti dikira oh itu masih basah, dia tampilkan ya secara otomatis masih glossy. Nah, ini udah kering ya, jadi saya nggak mau kalau nampilin media yang masih basah. Oke, ikan nih bos, senggol dong. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.